Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi, tuan rumah dari Kopi Darat. Selamat datang kepada Bapak Haji Muhammad Rizal SH MSI. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, Oh, Rahmi. baik. Ya. Mudah-mudahan Rahmi juga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, terima kasih. Bagaimana Pak perkembangan haji di era pandemik ini? Ya, kalau kita lihat memang kita sudah 2 tahun berjalan tidak berangkat haji. Ya. Masyarakat kita memang sekarang ini lagi menunggu kira-kira tahun 2022 ini akan berangkat apa tidak. Karena mereka sudah rindu dengan Ka'bah, mungkin ingin berdoa di sana, ingin sambil ya berdoa semaksimal mungkin. Biasanya kalau yang sudah berkali-kali umroh, haji, dan mereka ingin haji lagi biasanya. Nah, ini lagi ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dan di era pandemi ini memang ada problem kita. Di Indonesia sudah 2 tahun kita tidak berangkat sejak 2020 dan sampai tahun 2021. Dan mudah-mudahan di tahun 2022 ini kita insya Allah bisa berangkat. Nah, ini tergantung kepada upaya-upaya kita, dan saya kebetulan anggota DPR di Komisi 8, itu kita sudah diskusi dengan Kementerian Agama supaya keinginan masyarakat yang kuat ini, bagaimana kita bisa merealisasikannya, supaya di tahun 2022 ini kita bisa memberangkatkan mereka. Tapi kita sampai saat ini, saya informasikan kepada masyarakat, bahwa haji di Indonesia ini belum ada surat secara resmi dari Kerajaan Saudi. Jadi kita belum bisa memastikan apakah kita berangkat atau tidak di tahun 2022. Tetapi sekarang Kementerian Agama sudah berupaya semaksimal mungkin melakukan komunikasi-komunikasi dengan kedutaan Saudi, misalnya dengan Kerajaan Saudi, dan mudah-mudahan ini bisa berhasil. Sehingga kami juga mendorong, dan terutama saya secara pribadi, supaya Kementerian Agama ini supaya lebih kuat lagi melakukan komunikasi atau diplomasi tingkat tinggi mungkin, misalnya menteri, dan bahkan bila perlu presiden yang perlu turun tangan untuk menyelesaikan atau meminta supaya jamaah Indonesia ini bisa berangkat di tahun 2022 ini. Gitu, Raffi. Dan memang di era pandemi ini menjadi problem. Ketika tahun 2020 kita tidak bisa berangkat karena memang saat itu kita lagi tinggi-tingginya COVID. Jadi kita tidak bisa memberangkatkan. Pemerintah mementingkan keselamatan jamaah, mementingkan keselamatan masyarakat kita. Tidak mungkin kita memberangkatkan. Di tahun 2021 juga kemarin, dan memang pada waktu itu kita tidak dapat kuota dan kita tidak boleh berangkat. Belum ada surat secara resmi dari Kementerian Agama, Kementerian Kerajaan Saudi, itu belum memberikan surat secara resmi kepada kita. Hanya beberapa negara lain saja yang bisa berangkat, dan Indonesia termasuk yang tidak dibolehkan untuk berangkat. Karena memang mereka melihat bahwa Indonesia masih sangat tinggi pandemi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu mereka khawatir nanti klaster akan membawa klaster baru di Saudi, sehingga mungkin mereka melihat tidak mungkin kita membuka untuk Indonesia, sehingga tahun 2021 kita tidak bisa berangkat. Nah, mudah-mudahan di 2022 ini, dan bahkan umroh kita sudah berjalan sekarang, sudah lebih kurang 1.300 kalau tidak salah, mereka sudah diberangkatkan sekarang. Nah, kita belum tahu hasilnya setelah pulang dari sana, apakah mereka ada yang positif atau sehat semua. Mudah-mudahan sehat semua. Ini yang kita harapkan. Karena pemerintah sekarang sudah memberlakukan one gate policy. Jadi satu pintu untuk keberangkatan umroh ini. Jadi sudah dilakukan oleh pemerintah bahwa umroh ini sudah mulai berjalan dan berangkatnya melalui asrama haji. Jadi kalau selama ini umroh kita berjalan dari berbagai daerah, dari misalnya dari Palembang ke Soekarno-Hatta langsung berangkat ke Saudi. Nah, sekarang belum bisa.
untuk umroh sekarang karena pemerintah memperketat aturan-aturan yang akan berangkat umroh. Makanya harus masuk di satu pintu, terutama sekarang di asrama haji. Itu Gitu. artinya buka tutup atau gimana itu Pak? Sempat dibuka, sempat ditutup juga? Enggak, sekarang tetap dibuka umroh kita. Khusus umroh atau haji juga? Untuk umroh sementara ini, nah umroh ini sebagai barometer haji nanti. Kalau misalnya umroh kita berjalan secara baik, nanti aturan-aturan diterapkan secara ketat. Sekarang umroh kita tidak terlalu lama, hanya 9 hari. Kalau nggak salah 9 hari. Kalau yang lalu bisa 15 hari dan lain sebagainya. Tetapi karena ini semacam barometer nanti, kalau misalnya kita berhasil dalam umroh menerapkan protokol kesehatan secara baik, insya Allah haji kira nanti akan dibuka oleh kerajaan Saudi. Nah, sekarang misalnya kita berangkat mulai masuk satu pintu. Diperiksa di sana, kalau negatif diberangkatkan. Nah, pesawatnya pun itu akan satu pesawat seluruh jemaah umroh, tidak ada orang lain di dalam pesawat itu untuk mencegah penularan COVID itu. Sampai di sana kita di karantina 5 hari. Cukup berat juga, 5 hari nggak boleh pergi ke sana kemari. Di situ juga setelah 5 hari kita di PCR lagi. Apakah tetap negatif, apakah ada penularan yang positif misalnya. Nah, kalau negatif sudah diberangkatkan, apakah itu langsung ke Mekah, apakah melalui Madinah, nanti mereka melakukan umrah, setelah itu langsung pulang lagi. Di karantina lagi, kalau misalnya kalau dia positif, tapi kalau setelah dia mau pulang, setelah dicek negatif semua, ya hasil PCR-nya, dia langsung bisa pulang. Tetapi setelah pulang, sampai di Indonesia, dia harus karantina lagi. Karantina kalau tidak salah sampai beberapa hari. Kalau dia positif, ya tetap di karantina sementara. Nah, karena ada kekhawatiran pada saat dia melaksanakan ibadah umroh, dia akan melakukan interaksi dengan jemaah-jemaah haji dari negara lain. Nah, kalau dia melakukan interaksi, siapa tahu penularan itu ketika di Saudi diperiksa, masih negatif, setelah di Indonesia siapa tahu dia tiba-tiba positif. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nanti mereka ini supaya jelas dulu, kalau sudah negatif silakan pulang ke rumah. Oh, baik. Itu ya. Jadi untuk sementara ini di era ini 9 hari, itu udah termasuk karantina atau bagaimana? Sudah termasuk karantina. Artinya dipercepat lagi kurang lebih 4 hari dong, kalau terhitung dengan sama harus karantinanya. Ya, umroh itu cukup 1 hari sebenarnya. 1 hari kalau sudah berjalan bagus, bisa 2 hari lah. Kemudian kalau kita hitung 9 hari cukup. Kalau dia habis umroh, capek istirahat dulu, mau belanja-belanja di hotel di situ, tapi nggak boleh berjalan secara bebas. Katanya di sana agak diperketat, jadi supaya tidak ada penularan dari jamaah yang lain. Kalau dia sehat, dikhawatirkan ada penularan. Nah, ini memang yang kasus Omikron sekarang ini memang mengkhawatirkan. Apalagi sekarang sudah banyak berkembang di kita. Di Indonesia sudah banyak yang masuk. Dan bahkan di Binong, menurut laporan Pak Lurah, sudah ada yang karantina isoman di Hotel Yasmin, udah lebih kurang 73 orang. Sampai hari Selasa kemarin. Nggak tahu hari ini, apakah sudah bertambah atau belum. Jadi mudah-mudahan saja kita di wilayah Tangerang, se-Tangerang Raya, di Banten ini supaya dapat mencegah penularan Omikron ini. Gitu, Pak Rahmi. Oke, baik Ya. Pak. Lalu terkait haji, apakah sama dengan umroh akan ada pengurangan hari juga atau bagaimana Pak? Terkait haji ini memang kita mendapat penjelasan dari Kementerian Agama, sampai saat ini belum ada surat resmi dari Kerajaan Saudi untuk membolehkan Indonesia apakah berangkat apa tidak. Tapi kemungkinan melihat perkembangan yang ada menurut kawan-kawan di Kementerian Agama, hasil komunikasi, hasil diplomasi mereka, mudah-mudahan dibuka nanti untuk Indonesia.
Tapi kita belum tahu karena belum ada surat resminya untuk bahwa Indonesia boleh berangkat dengan kuota berapa. Nah, ini kita memperkirakan, kita sudah diskusi, kalau kuota kita tahun 2019 itu mencapai 220-an, katakanlah 200.000 lah ya. 200.000, dan sekarang infonya yang lalu saja hanya 60.000 kuota seluruh dunia. Jadi perkiraan kita nggak mungkin mencapai kuota yang besar karena masih suasana pandemi. Jadi saya kira memang pemerintah harus menyiapkan semacam skema-skema, kira-kira kita dapat kuota berapa. Misalnya kalau 60.000 misalnya seperti tahun yang lalu kita merujuk, itu kita mungkin dapat hanya berapa puluh ribu, berapa persen. Bisa saja misalnya kita harus mempersiapkan dengan 50%, berarti 100.000. Atau bahkan 25% misalnya. Atau bagaimana? Ya, ini tergantung dengan kerajaan Saudi, dia akan memberikan kuota berapa kepada kita. Tapi mudah-mudahan jamaah kita, karena mereka sudah banyak sekali menyampaikan aspirasi, kalau bisa berangkat Pak, berapapun yang berangkat, ya itu rezeki masing-masing katanya. Jadi mungkin bisa 30.000, bisa 50.000 yang berangkat. Mudah-mudahan kita bisa berangkat, sehingga bisa mengurangi jumlah jamaah kita yang sudah tertunda, sudah selama 2 tahun. Belum lagi yang ngantri. Untuk wilayah Banten ini kalau mendaftar sekarang, 25 tahun lagi kita baru berangkat. Ya, Rahmi misalnya mau daftar sekarang, masuk dalam daftar 25 tahun. Umur sekarang berapa? 23. Kalau 23, jadi kira-kira udah 40 tahun ke depan baru bisa berangkat. 48. Coba bayangkan kalau yang sudah umur 50, 25 tahun ke depan itu bisa mencapai 75 tahun. Itu kalau masih ada umur, Pak. Kalau misalnya nggak ada umur bagaimana? Iya, itu akan seperti apa, Pak? Nah, itu tinggal rezeki yang dari Allah. Saya kira haji juga karena ini adalah merupakan rukun Islam kita yang merupakan wajib juga bagi kita yang mampu. Jadi keinginan masyarakat ini ingin berangkat ini sangat besar. Saya kira memang pemerintah harus mengupayakan supaya kita dapat jatah kuota lah untuk haji di tahun 2022 ini. Itu Pak. Jadi apakah harus digantikan atau bagaimana? Sedangkan kan sudah nyetor gitu, tapi ternyata umurnya tidak sampai. Oh, kalau Terus yang meninggal. Nah, kalau yang meninggal memang boleh diganti oleh ahli waris. Jadi mekanisme yang ada di Kementerian Agama itu nanti kalau ada yang meninggal dilaporkan, nanti yang menggantinya ahli warisnya siapa. Jadi harus ada persetujuan ahli waris. Misalnya anaknya 3, ini yang hasil kompromi, hasil musyawarah keluarga ini siapa yang ditunjuk. Nah itu biasanya Kementerian Agama akan mengganti itu. Siapa yang akan berangkat. Jadi kalau yang meninggal, misalnya suami istri, mungkin 2 anaknya yang harus berangkat. Itu harus ada pernyataan dari ahli waris supaya yang berangkat ini menggantikan si A, si B adalah ahli waris ini. Boleh diajukan. Baik. Lalu bagaimana Pak terkait pengelolaan dana yang statusnya harusnya 2020 atau 2021 kan udah harus berangkat ya Pak? Ya. Tapi kan nyatanya tidak diberangkatkan, itu bagaimana Pak? Ya, dananya tetap ada, tetap disimpan oleh yang namanya Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH disingkat. Jadi dana itu disimpan oleh lembaga ini yang mengolah anggaran ini, dana baik yang belum berangkat, yang sudah mendaftar banyak itu dikelola oleh mereka. Dan memang kami sudah menanyakan mereka, kemudian kami sudah RDP dengan mereka, menanyakan tentang kondisi keuangan yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Karena banyak, misalnya masyarakat mempertanyakan, dana-dana haji ini kemana? Gitu. Atau nanti dana haji ini ada yang mengatakan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Atau juga pemerintah udah nggak punya dana lagi, yang untuk membayar pondokan sudah nggak ada. Nah ini setelah kami tanyakan, kami diskusikan, ternyata itu berita-berita hoax semua. Dan mereka menyampaikan, silakan, uang itu ada di kita. Dan bahkan mereka
BPKH ini sudah diperiksa oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Dan alhamdulillah kalau kita lihat, dia mendapatkan yang namanya WTP, wajar tanpa pengecualian. Itu biasanya kalau predikat itu yang diberikan oleh BPK, biasanya mereka pembukuannya sudah bagus, sudah rapi, dapat dipertanggungjawabkan semua apa-apa yang dikelola oleh mereka. Nah, oleh karena itu kami yakin bahwa uang itu masih ada, dan sekarang itu kami mendapatkan penjelasan ada lebih kurang 155 triliun yang dikelola oleh BPKH. Dan setiap kali berangkat jamaah haji kita, misalnya sebagai contoh di tahun 2019, itu dibutuhkan dana sekitar 14 triliun. Jadi masih berlipat dana-dana yang kita miliki. Mudah-mudahan saja para pengelola keuangan ini atau BPKH ini betul-betul orang amanah yang bisa menjaga keuangan yang dikelola oleh mereka. Gitu. Jadi kalau ada berita misalnya yang dengan adanya berita-berita hoax itu akhirnya mereka menarik dana, nggak mau berangkat, uang saya mau ditarik aja daripada. Tapi itu pemerintah mempersilahkan, membuka. Yang mau menarik silakan, tetapi dia berangkat hajinya nggak urut sesuai urutan yang ada. Dia harus urut dari bawah lagi. Nah, ada memang yang sudah mengambil. Kami dapat informasi sudah cukup lumayan juga yang mereka mau mengambil dana haji. Tetapi sayangnya ketika dia mau berangkat lagi, yang mungkin dia 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi harus berangkat, kalau dia tarik atau dicabut, dia harus urut dari awal lagi. Nah, sekarang di Banten ini urutannya, kalau daftar sekarang, itu 25 tahun ke depan baru bisa berangkat. Nah, itu menjadi problem para jamaah. Silakan saja, pemerintah juga, kami sudah mempertanyakan kepada Kementerian Agama, kalau ingin narik ada, uangnya silakan diambil, tapi ada mekanismenya. Misalnya mengajukan secara resmi, ingin menarik dana atas nama siapa-siapa. Silakan. Nanti diberikan, uangnya dikembalikan. Sudah berapa uangnya dikembalikan. Akan ada pajaknya atau pemotongan, Pak? Enggak, saya kira. Mereka sampaikan enggak. Jadi uang yang sudah ditabung, mungkin ada bunganya juga, silakan diambil. Akan diperhitungkan semua. Itu kira-kira. Itu penjelasan dari mereka yang mudah-mudahan ini tetap kita percaya. Karena kami mendiskusikan ini bukan apa namanya, desakan kami ingin meminta penjelasan, terutama anggota DPR yang ada di Komisi 8 harus mendapatkan penjelasan yang pasti. Jadi jangan sampai penjelasan ini ya meragukan masyarakat, karena kita mewakili rakyat harus menjelaskan kepada rakyat kita supaya masalah-masalah haji, masalah umroh, masalah uang ini harus jelas. Kalau tidak jelas, kita juga tetap harus mendesak mereka seperti apa sebenarnya dana-dana haji yang ada, yang dikelola oleh mereka. Gitulah kira-kira. Lalu tanggapan Bapak sebagai anggota DPR RI mengenai haji ini bagaimana, Pak, di era yang sekarang? Ya, kami ya terutama kita anggota di DPR RI berharap supaya ada upaya-upaya diplomasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama secara cepat, secara baik, dan bahkan kalau misalnya tidak, menterinya pun belum didengar, nah kami berharap Presiden bila perlu turun tangan. Karena hubungan Indonesia dengan Saudi cukup baik. Saya kira dengan hubungan yang cukup baik ini, Presiden bisa turun tangan, karena ini untuk kepentingan umat. Umat yang di Indonesia ini, Islam ini 80%. Kurang lebih 8, ya. Iya, 80%. Ya. Dari 270-an juta. Ada 80% berapa? Yang naik haji kira-kira ya cukup banyak. Mungkin hampir yang berharap haji ini, yang sudah ngantri, ada berapa? Jadi saya kira memang pemerintah harus melakukan diplomasi yang cukup kuat, dan bila perlu terus-menerus supaya ada kepastian kita dibolehkan nggak untuk berangkat haji, atau kuota kita berapa. Kalau dulu 200 lebih, nah kita harus memperhitungkan juga.
dengan era pandemi ini, perkiraan kita kalaupun tidak dapat kuota yang besar seperti biasanya, ya mungkin bisa menurun. Ya bisa 50%, bisa 25%, tetapi kita berharap bahwa haji ini, jamaah Indonesia ini bisa berangkat, walaupun itu tidak maksimal. Gitu. Jadi dengan kuota yang ada, apakah mungkin ada yang harus didahulukan atau memang sesuai prosedur, sesuai dengan daftar atau bagaimana Pak? Sesuai dengan, saya kira sesuai dengan, supaya nggak jadi masalah, sesuai daftar urut aja. Kan misalnya di wilayah Tangerang, yang berangkat ini urutan 1 sampai berapa gitu kan. Nah kalau dapat berapa persen ya kita harus rela juga. Misalnya urutan yang nomor kecil dulu berangkat, nanti juga bukan hanya Tangerang yang dilihat, nanti Kementerian Agama juga mungkin mengambil beberapa daerah, misalnya DKI, Banten juga diambil, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat juga akan diambil sedikit-sedikit supaya terbagi habis, supaya tidak ada kecemburuan juga dari daerah lain. Gitu, Nah, jadi pemerintah juga harus memperhatikan itu supaya ada keadilan di dalam pemberangkatan haji nanti. Gitu. Untuk saat ini kuota itu yang terdaftar kebanyakan milenial atau yang memang sudah lansia atau bagaimana Pak? Saya dapat informasi kebetulan banyak orang-orang yang sudah cukup usia. Nah dulu sebelum pandemi memang pemerintah mengambil kebijakan kuota yang berangkat ini umurnya kira-kira yang sudah lansia dulu didahulukan. Betul. Kalau yang muda kan masih kuat dia. Karena yang mendaftarin banyak yang sudah tua-tua. Nah ini harus memang kita nggak tahu di masa pandemi ini ada, kami sudah menanyakan juga tapi belum ada jawaban dari mereka. Kira-kira usia berapa yang harus diberangkatkan pada masa pandemi? Karena berbeda masa pandemi dengan masa biasa. Pandemi ini harus badan juga sehat. Jadi kalau nggak sehat bisa terkena sakit dan lain sebagainya, dan bahkan mungkin termasuk penyakit COVID ini. Gampang tertular. Kalau imunnya lemah, apalagi yang berangkat sudah sepuh-sepuh misalnya, yang muda saja kadang-kadang capek kalau lagi haji, ya. Itu jadi pemerintah juga harus mengambil keputusan supaya yang berangkat ini kira-kira di umur berapa. Nah, kalau lansia mungkin menurut saya ya itu tergantung kepada pemerintah yang melihatnya. Menurut saya jangan dulu, kasihan nanti kalau sakit di sana repot juga kita. Kalau nggak ada masalah dulu kan gampang, yang lain bisa bantu. Tapi sekarang jarak pun di Masjidil Haram masih dibatasi. Masih menjaga jarak. Ya, masih dijaga jarak. Nah ini mudah-mudahan saja Omikron ini bisa cepat selesai, dan pada saat keberangkatan nanti kita tidak ada masalah lagi, siapa tahu nanti bisa diberangkatkan semua. Itu harapan kita, Mbak Rami. Lalu bagaimana Pak harapan Bapak sebagai anggota DPR RI terhadap masyarakat jamaah haji? Memang kita berharap kepada masyarakat, ini kan situasi pandemi. Situasi pandemi ini harus kita juga andil memikirkannya, karena kita berharap semua jamaah haji yang sudah terdaftar, kita berharap supaya berangkat semua. Tetapi memang kondisi kita yang tidak memungkinkan karena pandemi. Pemerintah juga dan kami juga selaku anggota DPR, jangan sampai nanti kalau masyarakat berangkat ke sana juga terkena penularan pandemi ini. Tadinya sehat menjadi tidak sehat. Nah ini yang memang yang mengkhawatirkan kita. Mudah-mudahan masyarakat bersabar nanti, mudah-mudahan bisa berangkat semua yang kuota yang harusnya berangkatnya tahun 2022 ini. Tapi kalau memang belum bisa, memang harus bersabar. Dan mungkin kuotanya juga akan dibatasi. Karena kita melihat di Saudi pun sholatnya pun masih agak berjarak gitu kan, masih diatur-atur. Dan kalau seluruh dunia ini mencapai 2 juta, hampir 2,5 juta yang berada di wilayah Mekah itu. Bayangkan 2,5 juta di wilayah yang masih kecil, kita anggap orang berhimpit-himpitan di situ. Kalau itu ada penularan, wah
itu sakit semua jadinya seluruh jamaah haji. Nah, memang kita harus melihat kondisi di sana, karena kita mengikuti saja apa yang misalnya diatur oleh Kementerian Agama di Kerajaan Saudi, karena mereka lebih tahu di lapangan. Jadi kita ikut, mudah-mudahan saja semua kita berangkat. Dan pandemi berhenti setelah mau berangkat, memang waktunya tinggal 5 bulan lagi. Kita tinggal waktunya sangat sempit, dan Kementerian Agama juga harus mempersiapkan. Berangkat tidak berangkat harus dipersiapkan. Tiba-tiba diberi kuota dan Indonesia harus berangkat, berarti kita udah siap. Kalau tidak berangkat, tanggapannya seperti apa? Kalau pandemi kita makin besar, nanti Omikron makin banyak, ya tentunya pemerintah akan mengambil keputusan yang untuk kepentingan masyarakat kita. Jangan sampai pandemi di sana lagi tinggi, kita mengirim orang. Atau pandemi di Indonesia lagi banyak juga, kita kirim ke sana. Nanti di sana akan membuat klaster baru dan menyebarkan kepada jamaah lain. Jadi ini memang harus dipertimbangkan oleh pemerintah secara cepat, waktunya sudah pendek, dan saya berharap juga memang kepada pemerintah supaya ada ada diplomasi yang tinggi lah, supaya kita dapat kepastian sehingga tidak menunggu terlalu lama. Waktunya sudah tinggal sangat singkat dan hanya 5 bulan. Dan kami berharap memang masyarakat bisa diberangkatkan, dan kalaupun belum berangkat ya kita bersabar. Ini mungkin bukan keinginan kita. Kita manusia hanya berusaha, tapi ini mungkin ikut campur dari yang di atas. Baik, lalu pertanyaan terakhir untuk satu lagi nih ya Pak ya. Kira-kira nanti di tahun ini asumsi Bapak kita akan bisa berangkat nggak Pak? Ya, kalau asumsi tentunya kita berharap bahwa kita bisa berangkat. Tetapi ini memang masih ketergantungan kepada negara lain, karena belum ada surat secara resmi. Mudah-mudahan saja dengan banyaknya keinginan masyarakat ingin berangkat, saya menampung aspirasi masyarakat. Mereka berharap sekali, karena mereka sudah mengatakan, kami sudah rindu Pak dengan di Saudi, kami rindu dengan Ka'bah, kami rindu untuk berdoa di sana supaya lebih makbul lagi doanya. Jadi itu harapan-harapan masyarakat. Saya kira harapan itu kalau memang Allah menginginkan, ya insya Allah kita bisa berangkat. Walaupun memang tidak seluruhnya bisa berangkat. Itu saya kira, mudah-mudahan kita sambil berdoa saja Mbak Rahmi, supaya masyarakat kita juga terpenuhi keinginan mereka yang sudah rindu dengan Ka'bah, berdoa di sana, mudah-mudahan bisa dicapai. Itu saya kira. Baik, jadi tadi bincang-bincang dari kita. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas paparannya Bapak Muhammad Rizal, anggota DPR RI Komisi 8. Terima kasih sudah hadir ya Pak ya. Makasih, saya Rahmi dari Kopi Darat Kongko Pintar, Dialog Kerakyatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.